UFC 322 diharapkan akan sangat spektakuler. Setelah banyak fans yang dikecewakan dengan hasil akhir UFC 321, di mana laga sajian utama Tom Aspinall vs Ciryl Gane berakhir no contest akibat teknik mematikan khas Jon Jones, UFC langsung melaunching video promosi UFC 322 yang akan berlangsung 15 November di arena yang dianggap paling sakral bagi para fighter, yaitu Madison Square Garden. Para fans UFC yang sebelumnya merasa kecewa langsung dibuat hype lagi dengan sajian pertandingan yang akan digelar di Madison Square Garden tersebut. Ya, kekecewaan fans memang bisa dimengerti sih, mengingat laga sajian utama UFC 321 berakhir sangat di bawah ekspektasi. Apalagi event UFC 321 tampaknya memang sangat mengandalkan main eventnya, yaitu perebutan sabuk kelas berat sebagai kelas terkuat di UFC sebagai ujung tombak marketingnya. Karena harus kita akui, tidak ada banyak fighter yang terkenal mengisi main card ini. Fans juga tidak bisa begitu saja menyalahkan Tom Aspinall yang memutuskan untuk mundur, karena dengan mata yang tidak maksimal, Tom bisa saja kalah dan itu akan bisa kehilangan sabuknya. Dengan kehilangan sabuk, maka Tom akan kehilangan kontrak sebagai sang juara yang secara drastis akan menurunkan nilai gajinya di UFC. Jadi mungkin Tom tidak memiliki jiwa satria sekuat Michael Bisping, tapi ya tak ada yang berhak memaksa Tom. Seharusnya yang menyesal di sini adalah Ciryl Gane, karena dengan kesalahannya tersebut, ia telah membuang kesempatan title shot ini, padahal sebelum insiden colok mata ini, Gane masih unggul tipis dalam significant strike, yaitu 30-27. Jadi ini memang laga apes bagi para fans yang membeli tiket pay-per-view atau menonton langsung di arena. Namun, UFC tidak mau berlarut-larut dengan kegaringan event tersebut. UFC langsung melaunching video promosi UFC 322 dengan main event yang kita semua sudah dinantikan, yaitu laga Jack Della Maddalena vs Islam Makhachev. Jika dibandingkan dengan UFC 321, card ini terasa jauh lebih spesial karena fighter yang akan bertanding di kelas ini memiliki nama besar di komunitas MMA maupun fans casual. Bisa dibilang, jika dibandingkan dengan UFC 322, UFC 321 berasa seperti UFC Fight Night non-pay-per-view. Bayangkan, di prelim saja ada fighter kesayangan UFC, yaitu Bo Nickal yang akan menghadapi Rodolfo Vieira. Ada juga Susur Khaev, fighter rising star dengan rekor tak terkalahkannya, yang akan bertanding melawan Eric Mokoninko. Lalu hampir semua fight yang ada di main card adalah fighter yang memiliki fanbase cukup banyak di MMA. Dimulai dari duel kelas ringan antara mantan top contender Beneil Dariush yang habis mengalahkan Renato Moicano akan menghadapi prospek fighter asal Prancis yaitu Benoit Saint-Denis yang baru saja mengalahkan fighting nerd yaitu Mauricio Ruffi. Dua-duanya sama-sama sedang lapar kemenangan setelah mereka masing-masing kembali dari jalur kekalahan. Lalu ada laga antara sang mantan juara kelas welter yaitu Leon Rocky Edwards yang akan menghadapi sang perokok aktif yang baru saja menang spektakuler atas Geoff Neal yaitu fighting nerds Carlos Prates untuk memantapkan posisi mereka sebagai top contender UFC welterweight. Kemudian ada laga antar top contender UFC welterweight yang sepertinya pemenang dari laga ini berhak atas title shot selanjutnya, yaitu pegulat tangguh Sean Brady yang akan menghadapi fighter tak terkalahkan yaitu Michael Morales. Di co-main event ada perebutan sabuk kelas terbang wanita yaitu antara sang petahana Valentina Shevchenko melawan sang mantan juara kelas strawweight yaitu Zhang Weili. Fighter wanita memang kebanyakan dipandang sebelah mata karena dianggap kurang brutal, tapi dua fighter ini sangat berbeda dengan fighter wanita pada umumnya. Shevchenko sudah dari lama dikenal sebagai fighter wanita yang paling skillful karena keindahan tekniknya. Lalu Zhang Weili dianggap sebagai fighter wanita paling brutal dan lincah yang tentu saja laga ini akan sangat menarik. Sebelumnya, Zhang enggan melawan Shevchenko di masa primanya. Tapi mungkin karena Shevchenko yang mulai berumur, Zhang Weili memutuskan untuk menghadapi fighter yang ia hormati tersebut untuk mendapatkan gelar sabuk keduanya. Lalu di main event sebagai sajian utama, kita akan disuguhi laga perebutan kelas welter antara sang petahana Jack Della Maddalena yang dikenal dengan kemampuan boxingnya yang di atas rata-rata
melawan sang mantan raja pound for pound yang saat ini dikenal sebagai salah satu petarung paling skillful di dunia, yaitu Islam Makhachev. Laga ini sangat ditunggu oleh para penikmat MMA yang bahkan berbulan-bulan sebelumnya sudah banyak video prediksi akan laga ini. Jadi laga mana yang sepertinya terlihat akan menarik dan menjadi fight of the night di event kali ini? Bagaimana menurut kalian? Oke, sedikit kita bahas ya tentang UFC 322 yang langsung dipromosikan oleh pihak UFC setelah UFC 321 selesai. Karena mau gak mau memang UFC harus menghibur fansnya ya, karena fansnya kan sangat dikecewakan dengan output atau hasil dari UFC 321. Tapi itu memang perlu murni kecelakaan sih menurut saya. Tom juga meskipun sejauh ronde 1 berjalan itu memang Ciryl Gane yang lebih unggul, tapi Ciryl Gane kan memang suka seperti itu. Di awal ronde dia suka untuk merepotkan para fighter atau lawannya gitu. Tapi di ronde 2-3 1-2 momen itu pasti Gane juga kecolongan, kayak lawan Tai Tuivasa itu kan juga kecolongan kan. Jadi belum tentu kalau misalnya Tom bisa lanjut, Tom akan kalah itu enggak. Tapi memang banyak yang kecewa dengan Tom karena Tom itu menarik dirinya saat Gane masih unggul. Jadi ya saya kira rematch atau pertandingan ulang secepatnya memang harus dilakukan UFC dan UFC sudah mengiyakan akan ada pertandingan ulang. Sekarang kita bahas UFC 322-nya yang menurut saya di atas kertas ini akan menjadi kartu UFC pay-per-view terbaik di tahun ini. Ini di atas kertas ya. Di atas kertas itu maksudnya fighter-fighter yang dijadwalkan akan ditampilkan tuh akan menjadi yang terbaik di event ini dibandingkan dengan UFC sebelumnya gitu. Karena dari mulai main card itu semuanya layak untuk jadi main event di Fight Night. Semuanya layak menurut saya. Jadi misalnya di sini ada Saint Denis versus Beneil Dariush, itu juga layak untuk menjadi UFC main event di Fight Night ya, bukan pay-per-view ya. Lalu ada Carlos Prates versus Leon Edwards, itu juga sangat layak karena dua-duanya memiliki fanbase yang tinggi juga. Leon Edwards itu mungkin agak kurang fansnya di Indonesia, tapi di luar negeri terutama di Inggrisnya sendiri itu banyak banget fansnya. Carlos Prates sangat disukai fans hardcore yang masih gemar merokok karena doi adalah simbol perokok aktif yang bisa berprestasi di UFC. Meskipun mentok di situ aja prestasinya ya, tapi sebagai seorang perokok apa yang dia tampilkan sungguh luar biasa. Lalu ada juga pertandingan yang menurut saya ini akan menjadi next title challenger di welterweight, yaitu Sean Brady versus Morales. Dan kalau misalnya Sean Brady menang dan dia masih tidak mendapatkan jatah title shot, itu agak kriminalitas sih, kriminalitas karir lah menurut saya, pelanggaran, karena Sean Brady sudah sangat layak. Shavkat sebenarnya juga layak, tapi kan Shavkat sudah lama tidak bertanding dan kabarnya cedera lagi, jadi masih belum tahu dia akan bertanding kapan. Dan menurut saya yang paling pas ya si ini Sean Brady kalau dia menang lawan fighter tak terkalahkan ini, yaitu si Morales gitu. Terus di co-main event itu ada pertandingan yang menurut saya adalah fighter wanita yang paling menarik dua-duanya, yaitu Valentina Shevchenko lawan Zhang Weili. Zhang Weili kan sebelumnya kan dia juara kelas strawweight ya, kelas sedotan ya, jelas ya kayak kelas kecil lah ya, kelas kecil di UFC wanita. Itu adalah petarung yang sangat ganas dan sangat tangguh untuk seorang fighter wanita, dan dia sebelumnya tidak mau naik kelas. Kenapa? Karena di kelas atasnya yaitu flyweight juaranya kan Valentina Shevchenko, dan sudah sejak lama Weili itu mengagumi cara bertarung Shevchenko. Ada yang bilang Weili takut sih, ya bukan hal yang perlu hal yang dimalukan gitu. Nggak perlu malu misalnya Weili takut sama Shevchenko dulu, karena emang Shevchenko lebih berat, lebih tinggi, dan juga saat prime-nya sangat skillful juga. Tapi mungkin karena di sini Shevchenko sudah menurun karena usianya sudah 37, 38, dan sebagai seorang petarung kelas terbang, apalagi wanita, tentu itu bukan usia primanya. Dan Weili melihat ada kesempatan itu untuk naik,
Jadi ya Weili akan memaksimalkannya dengan sangat baik gitu. Jadi Shevchenko sudah tidak bisa diragukan sebagai salah satu petarung yang paling skillful wanita ya sepanjang masa. Bahkan kalau dari sisi skill sebenarnya Shevchenko lebih lengkap dibandingkan Amanda Nunes. Cuman kan skill level dan kekuatan boxing Amanda Nunes itu terlalu overpower untuk kelas wanita gitu. Jadi ya ketika mereka bertanding Valentina lebih skillful, tapi damage yang diberikan Nunes 1-2 kali pukulannya saja itu sudah benar-benar merusak. Jadi dia yang menang dan dianggap sebagai the GOAT, dan secara prestasi saya setuju sih. Next, untuk yang terakhir main event yaitu Jack Della Maddalena, sang juara dunia welterweight, melawan sang penantang mantan juara kelas ringan yaitu Islam Makhachev. Dan ini video yang sudah sekian kali saya membuatnya karena memang dua fighter ini adalah fighter yang sama-sama hebat gitu. Mungkin kalau Islam Makhachev gak perlu terlalu banyak dibahas lah, karena di Indonesia pun Islam sangat terkenal. Mungkin yang sangat underrated itu adalah Jack Della Maddalena. Padahal Jack Della sendiri itu adalah fighter yang sangat-sangat tangguh. Dan saya bukan fans keduanya, saya bukan fans Makhachev dan saya juga bukan fans JDM ya. Tapi saya bisa bilang JDM ini mungkin saja loh bisa mengalahkan Makhachev. Saya setuju kalau Makhachev masih menjadi favorit karena skillnya memang se-elit itu. Tapi kalau misalnya nanti JDM menang, saya nggak akan kaget sama sekali gitu. Karena emang JDM kemampuan boxingnya sangat bagus. Ditambah dia sangat besar untuk dibandingkan Makhachev, JDM lebih besar, sangat lincah gitu. Jadi kan banyak yang membandingkan ya, ini Makhachev pasti bisa menang mudah ya, yang bisa mengalahkan Makhachev itu hanya Topuria. Men, melawan JDM bagi Makhachev itu lebih sulit daripada melawan Topuria. Saya setuju, kalau kita menilai secara skill, Topuria lebih skillful dibandingkan JDM. Karena kalau untuk striking mereka setara, tapi ground game-nya memang Topuria sejauh ini tampil lebih bagus dibandingkan JDM. JDM tidak memiliki ground game yang bagus. Dia bagus ketika dijatuhkan langsung berdiri ke atas, bukan melakukan perlawanan di bawah. Itu JDM di situ. Kalau Topuria kan dia juga bisa melakukan perlawanan di bawah. Tetapi ada tetapinya. JDM itu kelasnya dari asli welter, sedangkan Topuria kelas asalnya adalah kelas feather, yang itu sangat menguntungkan Islam Makhachev yang skill utamanya adalah gulat. Kalau gulat lawannya itu lebih kecil, itu punya keuntungan yang lebih besar. Dan Topuria itu jelas tidak sebesar Makhachev. Itulah kenapa melawan JDM itu akan lebih sulit bagi Makhachev, karena JDM lebih besar. Gak tahu sekarang sih kan, karena Islam Makhachev sendiri sudah berat, jadi training campnya itu 191 pounds, itu gede banget by the way, dan saya nggak yakin dia akan kembali ke lightweight gitu. Jadi kalau dan segi strikingnya JDM tidak kalah berbahaya daripada Topuria, cuman karena memang JDM fighter yang adem ayem, maksudnya jarang membuat sensasi atau hampir nggak pernah membuat sensasi seperti Topuria, jadi ya media kurang memperhatikannya, padahal dia sangat keren. Sekarang ini aja dia 18 winning streak loh. Dan kalau Makhachev berhasil mengalahkan JDM, itu adalah prestasi yang luar biasa, karena selain meraih sabuk kedua, Makhachev juga akan menghentikan win streak dari JDM, dan Makhachev akan menjadi fighter yang spesialis menghentikan win streak, yaitu Alexander Volkanovski 12 kalau nggak salah, terus Charles Oliveira 12 juga. Dan kalau ini kejadian JDM 18 win streak akan dihentikan oleh Makhachev. Itulah kenapa kartu ini adalah kartu yang sangat menarik untuk disimak, tidak hanya bagi fans Islam Makhachev atau fans JDM atau fans siapapun itu, tapi juga untuk fans netral seperti saya yang tidak memiliki fighter favorit di kelas ini pun, di kartu ini pun, itu sangat menarik untuk diikuti. Oke, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya, kita bahas ke hal-hal yang lebih spesifik lagi. Terima kasih.